Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan di episode 25. Dan mohon maaf untuk suaranya mungkin agak ada terdengar suara rintihan hujan ya, karena saat ini admin lagi nge-record waktu saat hujan juga. Selamat mendengarkan. Andreas tidak dapat meninggalkan Jenny yang masih tidak sadarkan diri di dalam penginapan ini. Penginapan ini banyak disinggahi oleh orang-orang yang hanya ingin memadu kasih. Satu malam dan Andreas tidak ingin mengambil risiko jika ia harus pergi mencari bantuan. Tubuh Jenny sudah dipenuhi keringat yang membasahi sekujur tubuhnya, sedangkan suhu badannya tidak kunjung turun. Andreas harus mengambil keputusan saat ini juga, atau kondisi Jenny akan semakin memburuk. Dengan menarik nafas, Andreas meyakinkan dirinya dan pergi memasuki kamar mandi. Kini Andreas telah memegang baju Jenny. Ia kemudian mulai membuka jubah mandi Jenny yang sudah basah dan menyekahnya keringat yang membasahi tubuh Jenny. Tangannya terasa kaku dan jantungnya berdebar kencang saat memakaikan Jenny baju, hingga akhirnya waktu menegangkan itu dapat Andreas lalui dengan tidak membuat kesalahan. Kini Andreas meletakkan handuk basah di atas kening Jenny dan menunggu beberapa saat sampai handuk itu menjadi hangat dan kembali membasahinya. Kemudian kembali meletakkannya di atas kening Jenny. Suhu tubuh Jenny tidak juga turun. Andreas tidak bisa berdiam diri lagi. Ia kemudian menggendong tubuh Jenny dan membawanya keluar dari penginapan untuk pergi ke rumah sakit. "Apa aku benar?" Jenny bertanya pelan saat Andreas berlari sambil menggendongnya menuju mobilnya. "Kamu sudah sadar?" Andreas sangat senang, tapi Jenny tidak juga membuka matanya. Sedangkan hujan di luar masih turun dengan sangat deras. Dengan bersusah payah, Andreas berusaha agar Jenny tidak basah karena terkena air hujan. "Bertahanlah," ucap Andreas setelah meletakkan tubuh Jenny di dalam mobil dan memakaikannya sabuk pengaman. Andreas kemudian berlari menuju kursi kemudi dan mulai menjalankan mobilnya. Jalanan cukup sepi hari ini, hingga Andreas dapat melajukan mobilnya sedikit lebih kencang. Tapi jalan yang licin membuat yang mereka kendarai nyaris tergelincir, hingga mereka hampir menabrak jika saja Andreas tidak segera menguasai kemudinya lagi. "Tenang saja Andreas, aku baik-baik saja." Jenny membuka matanya kini. Karena guncangan tadi, Jenny akhirnya tersadar. "Tidak perlu terburu-buru, jangan membahayakan dirimu sendiri. Aku tidak ingin menjadi penyebab kematian orang lain lagi," ucap Jenny. Suaranya terdengar parau, tidak bertenaga. Kini mobil yang mereka kendarai berhenti karena di depan jalan ada beberapa orang yang tengah memindahkan batang pohon yang tumbang. Andreas kemudian menyentuh lengan Jenny dan suhu badannya semakin meninggi. "Bertahanlah sayang." Andreas dengan cepat membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Jenny kemudian membuka matanya lagi. "Sayang," gumamnya, dan sebuah senyuman tipis melengkung di bibir Jenny. Demam membuatnya berhalusinasi, pikirnya. Dengan samar-samar, Jenny dapat melihat Andreas dari balik mobil yang kehujanan dan dengan sekuat tenaga membantu warga mengangkat sisa potongan pohon yang besar dan menutupi jalan. "Suamiku sangat tangguh," ucapnya tersenyum dan kemudian matanya kembali tertutup. Andreas kembali memasuki mobil setelah pohon yang menutupi jalan telah berhasil disingkirkan. Bajunya kembali basah dan tanpa membuang waktu, Andreas kembali melajukan mobilnya dengan kencang. Andreas telah membawa Jenny pulang. Ia menggendongnya memasuki rumah dan Dewi dengan gesit menyambutnya dan menyiapkan kamar mereka.
Andreas sengaja tidak membawa Jenny ke rumah sakit. Ia tidak mau repot mengurus kamar rawat untuk Jenny dan akan membuat Jenny menunggu lama, jadi ia memutuskan membawanya untuk pulang. Saat di perjalanan, tadi dia telah menelpon dokter pribadinya untuk segera datang ke rumahnya. Dan begitu mereka sampai, dokter telah menunggu. Tanpa membuang waktu, dokter segera memeriksa keadaan Jenny. Demamnya cukup tinggi hingga ia harus memasangkan selang infus pada tangan Jenny. Kondisinya akan segera membaik, ucap dokter bernama Tito itu. Dokter keluarga pribadi Andreas yang telah bekerja selama 15 tahun terakhir, yang sudah sangat Andreas percaya. Lebih baik sekarang ganti bajumu, aku akan memeriksamu setelah itu, ucapnya. Andreas mengangguk. Ia sudah merasa lega kini dan akhirnya mengikuti saran dokter untuk mengganti pakaiannya dan memeriksakan kondisinya. Kini Andreas telah mengganti pakaiannya dan dokter telah memeriksanya. Ia mendapat suntikan vitamin agar ia tidak demam setelah kehujanan. Setelah dokter pulang, Andreas kembali memasuki kamar dan berjalan mendekati Jenny yang masih tidak sadarkan diri. Disentuhnya kening Jenny dan suhu badannya telah turun. Andreas mulai mengantuk kini karena efek obat yang diberikan dokter padanya. Ia kemudian berjalan ke sisi tempat tidur yang lain dan tidur tepat di sebelah Jenny. Ia menghadap wajah Jenny dan memperhatikan setiap garis wajah Jenny lalu tersenyum. Seperti malaikat yang tengah terlelap. Jenny sangat cantik dilihat dari samping seperti ini. Alisnya tebal dan hitam, hidungnya mancung tapi tidak terlalu lancip. Bibirnya berisi dan dagunya melengkung seperti pipi bayi. Andreas semakin tidak dapat mengendalikan rasa kantuknya kini dan perlahan terlelap sambil memegangi tangan Jenny dengan erat. Jenny terbangun perlahan. Pandangannya masih samar-samar melihat langit-langit kamar yang berwarna putih dengan lampu yang sedikit menyilaukan. Kepalanya sudah tidak terasa berat lagi dan tubuhnya sudah tidak merasa kedinginan lagi. Tapi tempat ini tidak asing baginya. Bukankah ia berada di penginapan sekarang? Lantas mengapa tempat ini terlihat seperti kamarnya? Jenny kemudian menengok ke segala sisi dan tempat ini memang kamarnya. Jenny kemudian menyadari ada selang infus yang mengalir melewati tangannya dan Andreas yang tengah terlelap sambil memeluknya. Jadi perjuangan Andreas yang membawanya saat sakit ini bukanlah mimpi. Jenny kemudian mengusap rambut hitam Andreas dan akhirnya membuat Andreas terbangun. Jenny segera menarik tangannya dengan cepat. Setelah Andreas perlahan terbangun, tapi Andreas sudah menyadari jika Jenny menyentuh rambutnya dan kemudian ia tersenyum. "Apa kamu merasa lebih baik?" Andreas bertanya dengan lembut. Jenny hanya mengangguk. "Bisa kamu lepaskan ini?" Jenny beranjak duduk dan menunjukkan tangannya yang masih menempel dengan selang infus. Andreas kemudian ikut membenarkan posisinya, lalu meraih tangan Jenny. Andreas tersenyum saat Jenny memejamkan matanya dengan erat, karena merasa takut jika mungkin akan menyakitkan melepaskan jarum infus dari tangannya. Andreas sengaja diam saja saat ia telah melepaskan jarum itu dari tangan Jenny tanpa Jenny sadari. "Sudah selesai belum?" tanya Jenny. Matanya masih terpejam dan Andreas masih memainkan punggung tangan Jenny dengan jemarinya. "Andreas," Jenny memanggil karena Andreas tidak menjawab pertanyaannya. Dan perlahan ia memberanikan diri membuka matanya dan melihat Andreas yang kini menahan tawanya. "Kamu menggodaku," ucap Jenny kesal. Ia memukul lembut bahu Andreas dan Andreas hanya tertawa tanpa membalas. "Ih, menyebalkan," ucapnya kesal. Andreas masih tertawa melihat Jenny terlihat kesal kini.
Ia sudah mendapatkan tenaganya karena pukulannya cukup sakit mengenai bahu Andreas. Andreas kemudian meraih pipi Jenny dan membuat Jenny menghadap ke arahnya. "Aku senang kamu sudah merasa lebih baik sekarang," ucap Andreas lembut. Satu sentuhan lembut lagi yang berasal dari ucapan manis Andreas membuat hati Jenny menghangat dan berdegup dengan kencang. "Terima kasih telah merawatku," ucap Jenny. Ia segera memalingkan wajahnya dan melepaskan kedua tangan Andreas dari pipinya. "Terima kasih adalah salah satu bentuk cinta. Jadi kamu sudah mulai tersentuh dan jatuh cinta padaku," ucap Andreas menggoda. Andreas kemudian menoleh ke Salkini. Siapa yang mengartikan ucapan terima kasih dengan cinta? Kedua hal itu jelas berbeda bagi Jenny. "Jadi, jika aku mengucapkan terima kasih pada para pembeli kueku dulu, itu artinya aku mencintai mereka semua. Begitukah?" ucap Jenny. Kali ini Andreas pasti tidak dapat menepis ucapannya yang masuk akal seperti ini. Andreas terdiam, lalu kemudian menyadarkan kepalanya ke bahu Jenny dan memeluknya. Anggap saja kamu menabung cinta padaku," ucap Andreas. Jenny memutar bola matanya karena jengah dan kemudian berusaha melepas dekapan Andreas yang menghimpit tubuhnya. "Aku lebih suka membuang uang, Andreas," ucap Jenny kesal. Kini ia pasrah dengan Andreas yang mendekapnya erat membuatnya tidak berkutik. "Apakah kepalamu pusing?" tanya Andreas. Jenny menjawab dengan singkat dan ketus, "Tidak." "Apa tubuhmu terasa dingin?" tanyanya lagi. Jenny menjawab dengan kalimat yang sama dan nada yang sama persis dengan sebelumnya. "Andreas, lepaskan aku," pinta Jenny kembali. "Baiklah," Andreas kemudian melepaskan dekapannya yang memengkang Jenny dan kemudian dengan cepat menahan tubuh Jenny dan membuatnya terbaring di bawahnya. Kamu tahu ada yang mengatakan jika cinta bisa datang dengan sekejap mata. Mungkin itulah yang aku rasakan padamu. Apa kamu masih akan menolakku tanpa memberiku kesempatan?" tanya Andreas. Matanya terus mengikuti kemana bola mata Jenny bergerak. "Kamu tahu?" tanya Jenny. Jenny kemudian mengalunkan tangannya di leher Andreas dan tersenyum. Ia mengangkat kepalanya dan mendekatkan wajahnya hingga Andreas merasa menegang. Jenny akan menciumnya. Andreas sungguh berpikir demikian hingga ia memejamkan matanya. "Aku menyebutnya mata keranjang," bisik Jenny dan kemudian ia tertawa. Andreas kemudian menggeser tubuhnya dan merebahkan tubuhnya pasrah. Ia sangat malu kini. "Bagaimana bisa kamu menyebutku mata keranjang? Aku ini pria baik-baik," protes Andreas tidak terima. Jenny masih tertawa dan mengelok-ngelok Andreas dengan sebutan mata keranjang sampai Jenny menyadari akan baju yang dikenakannya kini. Jenny segera beranjak duduk memastikan baju apa yang ia kenakan. Dan ternyata baju yang ia kenakan adalah baju yang sama ia kenakan saat kehujanan bersama Andreas. Semalaman ia masih memakai jubah mandi dan kemudian Jenny membulatkan matanya saat mengingat ia hendak mengganti jubah mandinya dengan pakaian, tapi pandangannya menggelap saat ia bahkan belum sampai di ambang pintu kamar mandi. Itu artinya, Jenny menjerit dan sedikit kemudian ia telah meraih bantalnya lalu memukul-memukul Andreas dengan bantalnya. "Dasar pria mesum," teriaknya sambil terus memukul Andreas tanpa ampun. Bersambung, "Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye."